Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Prodi Manajemen Dakwah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang materi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Materi pertama yaitu dasar hukum dakwah. Dasar hukum dakwah pastinya berasal dari sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan dasar hukum dakwah yaitu terdapat pada surah An-Nahl ayat 125 dan surah Ali Imran ayat 104. Dan juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendapat ulama tentang hukum dakwah. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hukum berdakwah hukumnya fardu ain. Maksudnya, berdakwah hukumnya wajib bagi umat muslim. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa berdakwah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya, apabila dakwah sudah disampaikan oleh satu orang atau satu kelompok saja, maka gugurlah kewajiban dakwah itu dari kewajiban seluruh umat muslim. Pendapat yang ketiga, dakwah dihukumi wajib individual sekaligus kewajiban kolektif. Maksudnya, hukum asal dakwah itu adalah wajib ain sehingga setiap mukmin memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan agamanya sesuai dengan taraf kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Materi kedua yaitu fungsi dakwah. Satu, mengisahkan Tuhan pencipta alam semesta. Fungsi utama dari dakwah Islam adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengubah perilaku manusia. Fungsi kedua dari dakwah adalah mengubah perilaku manusia dari perilaku jahiliyah menuju perilaku yang Islami, untuk mengembalikan perilaku manusia agar kembali kepada fitrahnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku baik, maka dakwah Islam perlu disampaikan kepada umat manusia. Tiga, membangun peradaban manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sasaran dakwah tidak hanya ditujukan pada individu saja, melainkan juga pada masyarakat. Jika ingin peradaban manusia maju dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka dakwah perlu mengisi kebudayaan yang ada pada masyarakat tersebut. 4. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam proses menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, perlu diperhatikan rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam, yaitu dilakukan secara evolutif dan penuh kesabaran, dilakukan secara lemah lembut, memiliki dasar keilmuan yang kuat, memperhatikan situasi dan kondisi, serta memperhatikan tujuan yang ingin dicapai. Materi ketiga yaitu tujuan dakwah. Tujuan
tujuan dakwah dibagi menjadi dua, yaitu satu, tujuan dakwah dari segi objeknya. Dua, tujuan dakwah dari segi materinya. Tujuan dakwah dari segi objeknya. Jika dilihat dari segi objek dakwah, maka tujuan dakwah dapat dibagi menjadi empat. Satu, tujuan perorangan, yaitu bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak karimah. Dua, tujuan untuk keluarga, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Tiga, tujuan untuk masyarakat, yaitu bertujuan untuk membentuk masyarakat sejahtera yang penuh dengan suasana keislaman. Empat, tujuan untuk umat manusia, yaitu bertujuan untuk membentuk masyarakat dunia yang penuh kedamaian dan ketenangan. Tujuan dakwah dari segi materinya. Sedangkan ditinjau dari segi materi, tujuan dakwah dapat dibagi menjadi tiga bagian. Satu, tujuan akidah, yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap di hati seseorang sehingga keyakinannya tentang ajaran-ajaran Islam itu tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan. Dua, tujuan hukum, yaitu setiap orang terhadap hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realisasi dari tujuan dakwah ini adalah orang yang belum melakukan ibadah menjadi orang yang ingin melakukan ibadah dengan kesadaran penuh. Bagi orang yang belum mematuhi peraturan-peraturan agama Islam menjadi orang yang mau mematuhi peraturan dengan kesadarannya sendiri. Tiga, tujuan akhlak, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur, kebenaran dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercelah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.